Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jevanca Anandi Fawasal Fauzi dengan NIM 5311422111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang Apache Hive. Berikut ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu Apache Hive? Yang kedua, bagaimana cara kerja Apache Hive? Yang ketiga, apa itu data Apache Hive? Yang keempat, seperti apa arsitektur Apache Hive? Yang kelima, bagaimana keamanan Apache Hive? Dan yang terakhir, apa saja manfaat Apache Hive? Langsung saja. Yang pertama, apa itu Apache Hive? Apache Hive adalah perangkat lunak gudang data populer yang memungkinkan Anda menulis query mirip SQL dengan mudah dan cepat untuk mengekstrak data secara efisien dari Apache Hadoop. Nah, Hadoop adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Meskipun Hadoop menawarkan banyak keunggulan dibandingkan database relasional tradisional, tugas mempelajari dan menggunakan Hadoop sangatlah berat karena memerlukan query SQL untuk diimplementasikan di MapReduce Java API. Nah, untuk mengatasi masalah besar ini, Facebook mengembangkan gudang data Apache Hive sehingga mereka dapat melewati penulisan Java dan cukup mengakses data menggunakan query sederhana seperti SQL. Saat ini, antarmuka mirip SQL Apache Hive telah menjadi standar emas untuk membuat query ad hoc, merangkum, dan menganalisis data Hadoop. Solusi ini sangat hemat biaya dan terukur ketika diasimilasikan ke dalam jaringan komputasi awan. Itulah sebabnya banyak perusahaan seperti Netflix dan Amazon terus mengembangkan dan menyempurnakan Apache Hive. Selanjutnya, bagaimana cara kerja Apache Hive? Jadi, Apache Hive menerjemahkan program masukan yang ditulis dalam bahasa HiveQL, yaitu seperti SQL, ke satu atau lebih pekerjaan, seperti Java MapReduce, Tez, atau Spark. Nah, Apache Hive kemudian mengatur data ke dalam tabel untuk sistem file terdistribusi Hadoop, atau HDFS, dan menjalankan pekerjaan pada sebuah klaster untuk menghasilkan jawaban. Selanjutnya, bagaimana arsitektur Apache Hive? Nah, tersedia berbagai antarmuka, mulai dari UI browser web, CLA, hingga klien eksternal. Server Apache Hive memungkinkan klien jarak jauh untuk mengirimkan perintah dan permintaan ke Apache Hive menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Repositori pusat untuk Apache Hive adalah Metastore yang berisi semua informasi, seperti semua definisi tabel. Mesin yang membuat Apache Hive berfungsi adalah driver yang terdiri dari compiler optimizer untuk menentukan rencana eksekusi terbaik dan eksekutor. Secara opsional, Apache Hive dapat dijalankan dengan LLAP. Nah, apa itu data Apache Hive? Tabel Apache Hive mirip dengan tabel dalam database relasional, dan unit data disusun dari unit yang lebih besar hingga unit yang lebih terperinci. Basis data terdiri dari tabel yang terdiri dari partisi yang selanjutnya dapat dipecah menjadi beberapa kelompok. Data diakses melalui HiveQL dan dapat ditimpa atau ditambahkan. Dalam setiap database, data tabel diserialkan dan setiap tabel memiliki direktori HDFS yang sesuai. Selanjutnya, bagaimana keamanan Apache Hive? Apache Hive terintegrasi dengan keamanan Hadoop yang menggunakan Kerberos untuk autentikasi timbal balik antara klien dan server. Izin untuk file yang baru dibuat di Apache Hive ditentukan oleh HDFS, yang memungkinkan Anda memberi otorisasi berdasarkan grup dan lainnya. Selanjutnya, apa saja manfaat Apache Hive? Yang pertama, penyisipan awal data yang dipercepat. Maksudnya adalah, jadi data tidak harus dibaca, diurai, dan diserialkan ke disk dalam format
internal database. Karena Apache Hive membaca skema tanpa memeriksa definisi skemanya. Selanjutnya, skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi. Jadi, Apache Hive menyimpan 100 petabyte data. Karena ia menyimpan data dalam HDFS, menjadikannya solusi yang jauh lebih scalable dibandingkan database tradisional. Sebagai layanan Hadoop berbasis cloud, Apache Hive memungkinkan pengguna memutar server virtual dengan cepat ke atas atau ke bawah untuk mengakomodasi beban kerja yang berfluktuasi. Selanjutnya, keamanan yang disederhanakan. Jadi, beban kerja yang penting dapat direplikasi untuk pemulihan, misal ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, overhead rendah. Nah, jadi tabel yang hanya dapat disisipkan memiliki overhead yang mendekati nol atau rendah, karena tidak diperlukan penggantian nama. Selanjutnya, kapasitas kerja yang luar biasa. Jadi, Apache Hive mampu mendukung data besar hingga 100.000 query per jam. Selanjutnya ke simulasi Apache Hive. Hmm. Nah, untuk simulasi kali ini saya menggunakan program Python. Sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa atau berhasil menggunakan aplikasi yang sesuai kayak Apache Hive atau Docker. Jadi di sini saya menggunakan Python yang implementasinya sepertinya mirip. Jadi kan dijelasin tadi di awal, Apache Hive itu masih digunakan dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Netflix dan Amazon. Nah, mohon maaf kalau salah. Nah, di Netflix itu Apache Hive itu fungsinya kayak misal kita mau cari film, tapi kita agak lupa namanya. Nah, misal kita menonton film The Incredible, tapi kita lupa judulnya, kita nulis The-nya doang gitu. Nah, nanti Netflix bakal ngeluarin semua film yang ada kalimat The-nya. Kalau di Amazon, jadi kita nyari nama barang. Bisa kita nyari mereknya apa gitu ya, kasur apa, nanti kita tulis mereknya beberapa kalimat, nanti Amazon bakal nyari merek-merek yang ada kalimat yang kita tuliskan tadi. Nah, di sini saya menggunakan contohnya data mahasiswa. Di sini program Python-nya memiliki dua kelas. Yang pertama mahasiswa dan database mahasiswa. Mahasiswa ini digunakan untuk membuat objek mahasiswa dengan kategori nomor, nama, asal daerah, dan jenis kelamin. Nah, kelas database mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data mahasiswa. Nah, fungsi program init dalam kelas database mahasiswa digunakan untuk inisialisasi objek baru dengan atribut data mahasiswa yang masih kosong. Nah, fungsi tambah mahasiswa ini adalah untuk menambahkan mahasiswa ke dalam data mahasiswa. Nah, program-program ini adalah yang cari mahasiswa berdasarkan nomor, cari mahasiswa berdasarkan asal daerah, digunakan untuk mencari objek mahasiswa berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Di sini ada yang berdasarkan nomor, asal daerah, jenis kelamin, asal dan jenis kelamin. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk membuat database mahasiswa dan mencari mahasiswa berdasarkan nomor, asal daerah, jenis kelamin, atau asal daerah dan jenis kelamin secara bersamaan. Program ini dapat digunakan untuk membantu pengolahan data mahasiswa, kayak mencari data mahasiswanya. Kita coba aja, misal kita ingin mencari data mahasiswa menggunakan NIM saja. Kita pakai program yang ini aja. Kita matiin aja. Nah, jadi kita pakai program ini untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Bisa mau nyari NIM 01. Kita run. Nah, NIM nomor 1 bakal ketemu. Itu Budi, asal daerahnya dari Jakarta dan jenis kelaminnya laki-laki gitu.
Nah, misal kita mau nyarinya berdasarkan apa, eee, daerah ya, daerah dan kelamin gitu. Misalnya kita cari yang Jakarta atau apa ya, Bandung ya, ada kan Bandung, coba Bandung, ininya perempuan, sekitaran. Nah, di sini kita kelihatan keluar hasil pencarian berdasarkan asal daerah Bandung. Nah, ini data mahasiswa yang asalnya dari Bandung. Ada Yohan, berkelamin perempuan, ada Zara, ada Rian yang kelaminnya laki-laki, dan seterusnya. Nah, untuk yang kelamin perempuan juga bakal keluar. Kayak Yohan, Lisa, Zahra, ini data mahasiswa yang berkelamin perempuan bakal keluar. Terus misal kita mau nyarinya sekaligus gitu ya. Kita pakai program yang di bawah. Kita matiin dulu program yang ini. Sampai sini. Nah, misal mau nyari berarti Bandung dan perempuan. Saran kita clear dulu. Nah, ini keluar semua data mahasiswa yang asal daerahnya Bandung dan kelaminnya perempuan. Ini keluar ada Yowan, Zahra, Keisha, Sofi, dan Belva. Bisa dicek. Ada Yowan dari Bandung perempuan, Zahra dari Bandung perempuan, dan selanjutnya. Jadi gitu programnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.